Kulo niku nate sholat hajat, kepengen paham tentang dawuh pangeran wa kanal insan zaluman napa. Itu sampai kulo sholat hajat. Ternyata begini. Sama ini ngangen-ngangen tenan. Ini dawuh Sayyidina Umar itu tidak main-main. Dan saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, atau seorang profesor, atau seorang dokter, seorang PhD, apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pinter, dia orang hebat, dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina karena dia pemulung atau tukang parkir atau tukang penggembala kambing, itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan, dan karena dia bisa makan bisa menyelamatkan apa? Nyawanya. Tapi kelirunya kadang kita yo melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa penting. Nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi tak miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil adol aset miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dulu gak tahu proses hebat, lagi pengiran tersinggung. Jadi wes kere gak hebat dari pengiran. Mulanya aku nak wong kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali napa keliru. Lho boten bener. Kula boten nate lho sugih. Kula cara lahir nggih, cara lahir ku sugih, tapi sakjane kula nu kere. Kula boten gadah napa-napa. Tapi kula bangga, mergo tak anggap jalur tol untuk jadi wali. Tenak kula jalure kan kata, lewat ngalim di sakit, lewat kere nggih napa. Akeh pilihanku akeh. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak napa pilihan. Jadi sampean kangelan. Karena nanti lewat kere saja itu kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa untuk miliaran, dia operasi jantung. Untuk miliaran gue cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa cukup tempe dan nasi bungkus. Woi, gue nak panjang ngono tenan ning ati, wali pun ketok tangan dulu. Mboten iki tenan. Pun ketok tangan dulu. Wes satu penak ning swarga golek aku. Wong artine nek sampean keyakinan ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, boten iki memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampean delok teng manaqib teng mana-mana. Al-Fakirus Sobir itu Abdul Minal Ghaniyus Syakir. Syabdu Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, sing salam tempel akeh, dia ini sing ngakon. Sing ngalahno aku, itu wong fakir sing suwabar. Itu sing iso ngalahno derajatku. Apa meneh wis fakir syukur wah malah kalah. Ana sing golek wong kere syukur tak. Mulai kere nopo syukur nanti. Saroe wong kere tak kese begem. Paham? Mana gue angker idealis baturi kan, aku gak bakat ke baturi aku, gak oleh raga, gak ada tempat kesehatan juga baturi haram, mungkin kita, mungkin kita disom, tuntung. Kalau kita makai tak terus biasa, tanah. Jadi ini penting sekali. Jadi itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir skapot teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur? Duwe randuwe, misalnya duwe gue sedino pas kan syukur kondisi itu gak realistis, ilmu tasawuf gak realistis, gak rasional, kan kok goblok. Jadi kita terang lagi ulama, terang logikane ngono iku mang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat, hanya butuh tempe untuk menjaganya. Nyawa. Lo bodoh nanti saya bodoh parmane jogo nopo? Paham gitu? Mulai sing ngaji temen iki sing pikir-pikir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda ada jaga nyawa Anda, istri Anda, anak.
padahal semuanya kere. Kamu jaga semua, itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa itu mau Singapura dengan Elizabeth. Wow, cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, gamet tetap urip. Wah, itu Masya Allah tenan. Gue itu nak nganti gue syukur. Itu dari tablet kopi aku kalah sampai gue wal virus sakit, tak pikir sih ngapa syukur. Mana kalau jadi lama itu pemenangnya. Mana bujuk kalau tahu, gue kok ada par-par juga. Aku orang ngarang apa? Gue seorang ngarang. Jadi kayak gede orang ngarang. Lalu berkali-kali diundang seminar, mulai tentang UIN sampai ini si naik tamu tentang sekian bisnis, dan ada dosen tamu ini kalau sama dari latihan melarat malah udah aneh tamu gitu. Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan seneng lo prestasi itu baca tahu. Saya ini orang fakir tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak. Dan saya ini orang yang tidak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi saya terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu ngalim, rasa berayu prestasi, nak seminar nih universitas terkenal itu. Mau pulang betul nggak? Pulang betul nggak? Nanti luar roh, kalau mau jauh orang betul nggak? Ya kan, nanti kalau ya tenang nih bahasa, orang keturunan kira-kira nggak memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Ya, jadi kalau nak mangan itu. Ya waktu sedikit saya benar itu di uang para pengiran ini sudah begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, dia jadi kalau kamu itu anggap prestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ngatakan, aku jadi Amirul Mukminin itu berprestasi, nak bisa nyelamatkan nyawa lewat perdamaian, lewat ini itu. Nah, agak ngono kalah berprestasi itu zaman anggon wedhus, itu dua prestasi iso nyelamatkan nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak itu tukang anggon wedhus, iso mangan mergo anggon wedhus. Tapi terus ane, iku yo wis hebat perkarane. Lho nggih, kula saniki niku ngakoni tenan nggih. Zaman pulau jenengan melarat, itu ada di jam melarat sebagian mungkin di jam melarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelamat nyawa. Sementara saiki kita di beras 1 ton atau punya uang 1 miliar itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin, uang 10.000 bersejarah karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan, ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarang yang 1 miliar, ternyata hanya AC. Mestinya gue latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi, teori saya itu pasti benar. Karena ini ada dawai Sayyidina Umar, dawai Rasulullah. Mengenai ketika ada pengiran, min asli dzalika katabna ala bani Israila, annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin, kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja, termasuk di antara kafarahnya itu termasuk it'am. Falak tahamal akobah, wa ma adraka mal akobah, fakku rokobah. Au it'amun fi yaumin dimat atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati. Sekali kamu kasih makan, itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting, yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara saya belajar 200 juta, kadang peristiwa ini aksesoris mobil, aksesoris rumah. Saya gitu tak orang 20.000, tapi taruhannya nyawa. Mulanya pengiran nyebut salat tahamal akobah wa ma adraka mal akobah fakku rokobah au kit'amun fi yaumin di masrubah ya timan damat rokobah au miskinan damat rokobah. Mulanya orang wali kok medit itu betul. Mulanya kulo ini betul sombong, mulai kecil saya itu dilatih bapak dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya, misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. 100.000 100.000 itu nak tancam sing kurang kan. Jadi kira cuma ben bocah izin gak jajan bareng. Pokoknya entek. Gak saya sudah. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang mesti tak bilangin
Nah iso 2% setengah kayak kancam. Ya iso 20% bisa mbakean. Tetapi 2% setengah pas-pasan, paham ya. Nah iso niku pinten 20 sulus. 20% pinten? Sulus. Masa diure iku ora pati apik, wong sing medhit kok meksa. Malah ora pati apik. Mulane kanjeng Nabi ana wong ada Nabi kula iso sedekah sak diure sulus dari Nabi ojo tenane itu iso ngonampar geremang. Jadi kalau baleni malih. Jadi ini penting kalau aturaken karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah fikir ndak wali karena peristiwanya tadi wis fikir termakan teori materialistik. Dia merasa fikir duwe randuwe, tabungan randuwe, beras ndak duwe, sembako ndak. Sebetulnya dibalik kefikirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan fikir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali. Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti kini dicubles, diselang. Mau perkara sabuk. Kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetap ambek kan. Kok kumane gak minat mau pikir. Makanan gak setene juga wong sugih mari penyakit. Kuwi wong marah. Gak kok. Kuman itu selera. Kamu kuman gak diselera, tak kuman itu apa? Nah iya. Aku menyakit wong iki gak diobat no, jadi rugi deh. Karena dia ada jadi artis, gak jadi nopo. Tapi nak menyakit wong suka kan di laboratorium, jadi nopo artis. Kuman itu perhitungan. Orang saya rukin ngobrol apa itu sama apa. Dia jalan suka. Aku dijak jadi lagi itu dulu tanggalnya ke dari warso tahu. Terus kena apa? Tiba koncone berrokokan, orang tutupan. Terus roh lalu ceblok terus. Ya man, berkuman itu dua selesai. Masa menjiselera sampean tok kuman yang punya nopo. Paham itu. Ini penting kolaborasi. Jadi ini ngajinya ulama. Maksudnya untuk menjadi wali itu mudah sekali. Makanya saya betul ngendikan al-faqirus sabir afdalu minal ghaniyis syakir. Tapi wal faqirus syakir itu afdalu minal. Wis fakir terus syukur. Mana nganti bojo kula niku bingung ben ra susah kula ya kakuat. Ini perkara kula niku. Ya ora susah. Saya ini sebenarnya ya saya secara fisik punya penyakit. Jadi dokter perut saya itu kandungan jantungnya malah apa cepat mati itu daerah itu ada dokter yang sangat mencintai saya karena mereka itu rasa banyak bukan yang hati-hati yang kalau problemnya mati terdekat itu biasa dokter sendiri nanti problemnya juga mati kan ya wah repot nggak ada di sini jadi rumah sana aku sok perkaranya divonis ini itu rumah sana aku ya memang jadi begini lah sakit nopo nara loh, reus biasa. Reus sehat kan. Tapi sore ini nggak iya kemarin banter marina, dimati marah apa? Ketemu pangeran jamin. Itu dia baik-baik ya. Ini penting kolaborasi supaya jenengan itu fakir ning dunia sampai fakir teng nopo akhirat. Itu kronis sekali, itu bahaya sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.